Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual di modul 3.1 di pendidikan guru penggerak. Dan tugasnya itu adalah untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon Ibu berkenan untuk menyediakan waktunya untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik Ibu, sebagai kepala sekolah, Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti dilema etika ataupun bujukan moral, mungkin saya akan mengidentifikasinya dengan yang pertama, mendengarkan dulu keluhan atau masalah dengan seksama. Apa itu masalahnya dari berbagai pihak, bukan hanya dari satu belah pihak gitu. Kemudian saya akan mengamati perbedaan pendapat dari pihak yang kuat itu. Misalnya begini, ketika ada perbedaan pendapat yang tajam dari salah satu anggota, nah maka kita harus indikasi dulu apa perbedaannya sebelum mengambil keputusan gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau misalnya yang rada besar ya, kita harus evaluasi konflik dari nilai itu, konfliknya apa atau pokok dari nilai itu. Contoh kasus nyata namanya, misalnya sedang ulangan, ujian, PAT, PAS dan sebagainya. Ada siswa yang nyontek. Nah itu kan nyontek itu udah biasa, ada biasanya gitu. Nah kalau secara penilaian, secara etika penilaian, menyontek itu adalah sesuatu hal yang curang, tidak benar kan. Nah tetapi di sana jadi dilema etikanya seperti ini. Satu, nilai kejujuran dan integritas ya. Jadi si siswa tersebut sudah pasti tidak jujur gitu kan. Tetapi kita harus, ketika nilai kejujuran tersebut lamun dianggap si siswa nyontek, secara otomatis kita seperti memperbolehkan siswa itu curang, gitu kan? Jadi kebiasaan dan kebiasaan. Tetapi kita itu kadang-kadang merasa khawatir dari kasihan. Maksudnya begini, lamun kurang teh anu nyontek atau misalnya dihukum, karena ditakutkan, dikhawatirkan siswa teh motivasi belajarnya semakin berkurang gitu, semakin hilang mana nanti misalnya nyontek rata-rata kan itu bisa, kan yang belum bisa, belum paham, bagi males nah itu dilemanya itu. Nah apa yang jadi bujukan moralnya dari kasus tadi? Bujukan moralnya tentunya rekan-rekan guru pasti inginnya idealis, udah jangan sampai ada yang nyontek dan sebagainya. Itu dari kolega kita sebagai rekan-rekan. Nah apa tekanan dari yang lain? Tekanan dari orang tua. Kalau sampai siswa itu kita hukum, misalnya menyontek tadi kita hukum, misalnya nilainya dikurangi atau bagaimana, terus kita sampaikan ke orang tua, nih anak ini nyontek, kasusnya seperti ini. Nanti dengan orang tua juga bakal bagaimana, itulah inti nama. Jadi pertimbangannya itu kalau untuk sebuah kasus harus di sisi tiga terus tirana itu benar-benar mempertimbangkan dari berbagai sisi. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pendekatannya itu hampir mirip sih tadi ya. Jadi yang pertama identifikasi dulu kasusnya, yang kedua dengarkan, sama didengarkan dan dikumpulkan informasi. Jadi dari saksi lah seperti itu. Kemudian dievaluasi juga yang terlibat konflik itu nilai-nilai apa saja yang bertentangannya, misalnya apa itu keadilan, kebaikan, tanggung jawab ataupun apa. Kemudian baru mencari solusi. Nah kita cari solusinya dengan cara berkompromi. Berkompromi dengan siapa? Dengan orang yang terlibat,
dengan guru-guru lain, ataupun jika susah atau sama metode gerak, kita bisa ke, kalau di sekolah swasta bisa ke yayasan, bisa ke komite, bekerjasama dengan komite dan sebagainya. Itu yang lain. Lanjut pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan ini? Langkah-langkahnya itu seperti yang tadi ya Bu, tadi itu identifikasi, mengumpulkan informasi, melibatkan pihak-pihak yang terkait, menganalisis masalahnya, evaluasi, kemudian dipertimbangkan solusinya seperti apa, baru diambil keputusan. Pengambilan keputusan ini secara hukum ada melanggar hukum atau tidak? Nah, itu iya. Terus ketika diambil keputusan, jangan lupa keputusan tersebut harus dikomunikasikan. Ya. Baik itu kepada pihak yang terlibat ataupun kepada siswa lain secara transparan. Agar apa? Kalau misalnya kasusnya yang pelanggaran, bentuk pelanggaran, agar siswa lain tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Pada nomor keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif itu seperti apa Bu? Melibatkan pihak yang terkait, itu efektif. Kemudian pendekatan berbasis nilai. Transparansi dan presentasi terbuka itu harus transparan gitu atas setiap masalah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan itu apa? Tantangan memang konflik nilai dan kepentingan. Tantangan itu adalah konflik Nilai dan kepentingan. contohnya sehingga tadi yang adil, tapi khawatir gitu. Oh iya. Jadi adil berbanding terbalik dengan belas kasihan Versus ya. ya, versus atau ada kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Nah, itu seperti itu bisa. Kemudian juga tekanan dari berbagai pihak. Terus juga kadang-kadang kurang informasi atau informasi nanti jadi beragam. Masalah nanti misalnya TA ketika ini jadi ada rambatkan itu, nggak rambatkan ini, nah itu jadi informasinya beragam. Itu kan jadi konflik, jadi sebuah tantangan juga untuk kita. Dan dampak yang paling penting, dampak setelah permasalahan itu selesai, apakah akan meninggalkan dampak baik itu untuk pelaku maupun korban. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ketika ada kasus pada hari itu misalkan bagaimana menyelesaikannya? Itu tergantung kondisi ya, jadi situasional. Jika masalahnya misalnya bukan berarti menyepelekan, masalahnya lebih ringan, kemudian yang dilibatkannya juga antar siswa yang ada di sekolah, maka harus diselesaikan secepatnya. Hari itu juga kita bimbingkan bersama teman-teman yang lainnya, handle keneh mencegah bahasa corona. Tapi jika masalahnya misalnya agak besar, apalagi melibatkan pihak luar, misalnya anak-anak berkelahi dengan sekolah lain, nah tentunya itu harus dijadwalkan. Kita harus ada pertemuan atau apapun itulah seperti itu. Jadi tergantung kondisi kedaruratannya. Nah ya itu harus itu. Baik Ibu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Wah, banyak faktornya. Di sini yang pertama itu kolaborasi, kerjasama kita antara saya sebagai kepala sekolah beserta rekan-rekan sejawat, guru-guru yang ada di sini. Kita harus kolaborasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bimbingan. Bimbingan itu bisa dari atasan sekolah swasta, misalnya dari kepala dari ketua yayasan atau juga dari komite. Kan komite juga mereka itu mitra kerja kita. Jadi kita saling kerjasama dalam penertiban siswa bersama orang tua atau bahkan mungkin dari pengawas sekolah juga. Kemudian Ibu yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya pembelajaran yang kita ambil itu
berdasarkan kita kaitkan dengan ajaran Islam bahwasanya kita itu harus menerapkan prinsip keadilan ya, al-adil. Meskipun kita dilema dalam menentukan keputusan, tapi tetap keadilan harus dijunjung tinggi karena itu adalah pilar utama istilahnya. Kemudian yang kedua prinsip al-wasatiyah atau keseimbangan, harus seimbang. Jangan sampai kita berat sebelah itu di antara dua belah pihak itu, seperti itu. Kemudian ketiga harus maslahat, berdampak begitu ya. Jadi pembelajaran utamanya harus seperti ini. Kalau dalam cerita kisah Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah dulu, Rasulullah itu kan orang kaum itu tidak semuanya setuju dengan Rasulullah ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah, karena isi perjanjiannya itu menurut mereka itu seperti lebih menekan ke kaum muslimin, tapi seperti lebih menangkap Quraisy. Padahal Rasulullah cerdas karena sifatnya fatwa. Di sana Rasulullah itu menandatangani karena itu tahu bahwa dengan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah itu akan membawa kemenangan kaum muslim itu fatwa Mekah, seperti itulah yang nama Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa Bu, serta analisis dari setiap kasus dilema etika yang telah Ibu sampaikan dari usia pengalaman Ibu. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih banyak atas waktunya dan bersedia untuk meluangkan waktu Bapak yang tadi juga sibuk ya Pak. Ini Pak, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai salah satu dari kepala sekolah. Jadi saya memutuskan untuk mewawancarai Bapak salah satunya, di mana dalam wawancara ini adalah tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai kepala sekolah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, itu seperti itu Pak. Langsung saja ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral, seperti itu? Ya, terima kasih, Boris. Mungkin langsung dijawab saja ya, dikarenakan ini pertanyaannya antara benar dan benar, antara benar dan salah. Dikarenakan ini ada keterkaitan antara kasus ya, dengan apa yang terjadi di sini. Mungkin untuk menjawabnya dapat mengidentifikasi ya kasus ini antara dilema dengan moral. Biasanya saya melakukan beberapa langkah ya, seperti mendengarkan dengan seksama cerita dari siswa tersebut atau situasi yang dialami atau diajukan baik dari guru, siswa, orang tua atau yang lainnya yang ada saling keterkaitan dalam masalah etika dan masalah moral. Lanjutnya, jika kasus yang ingin diselesaikan memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan, seperti memiliki sisi benar dan salah, maka termasuk bujukan moral. Namun jika kasus yang dihadapi mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana kepentingan tersebut sama-sama benar dan benar dari kedua sisi, maka termasuk kasus dilema etika. Baik Pak, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa dari jawaban Bapak barusan, untuk mengetahui kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral itu dilihat dari nilai-nilai yang bertentangannya mungkin ya Pak. Kalau kepentingannya sama-sama benar, berarti itu kasus dilema etika. Ya, kalau misalkan salah satunya ada yang bertentangan salah, maka itu etika. Ya.
Dari semua itu Bapak mengawalinya dengan mengidentifikasi dulu. Ya, mengidentifikasi dulu kasus apakah itu moral atau etika. Baik. Berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingannya itu sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Ya. Biasanya untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan kasus tersebut, mana etika, mana moral, ya mungkin harus tahu dulu letak masalahnya di mana. Ya, mungkin di sini yang baik caranya dengan dimusyawarahkan dahulu dengan pihak terkait. Yang terkait di sini yang mungkin kalau ada lingkungan di sekolah, ya kita berkomunikasi dulu atau dimusyawarahkan dulu dengan pihak tertentu, terutama dengan kesiswaan, dengan BK atau BP, dan manggil orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua ini pertimbangan ditampung dan kemudian diambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi hukum atau aturan yang berlaku di sekolah. Baik. Itu sangat penting ya Pak ya, untuk mengambil keputusan itu bagaimana mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil Bapak itu benar memperhatikan sisi hukum dan aturannya. Baik Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut Pak? Ya, mungkin langkah-langkah ya, atau prosedur dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, ya biasanya mengidentifikasi dulu masalahnya. Ya. Selanjutnya mengumpulkan informasi yang relevan terkait masalah tersebut. Ya. Jadi mengidentifikasi di sini maksudnya ya mungkin mengumpulkan dulu masalah-masalah dari beberapa kasus tersebut. Contohnya kalau ada masalah yang berhubungan di sekolah, pasti kan bukan melibatkan satu orang, tapi melibatkan beberapa orang. Ya, tapi terus mengumpulkan informasi di sini mungkin didapat dari orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Selanjutnya setelah itu dimusyawarahkan dan dikonsultasikan dengan pihak lain untuk melihat sudut pandang yang berbeda, dan terakhir mengambil keputusan dari langkah-langkah tersebut. Sangat sistematis ya Pak, dari mulai mengidentifikasi hingga akhirnya memutuskan. Ya baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika tersebut Pak? Ya. Dianggap efektif. Ya, ini kan ada yang selama ini ya yang dianggap efektif, mungkin sesegera mungkin mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian dimusyawarahkan dengan rekan guru atau pihak terkait, kemudian ambil keputusan di antara kepentingan yang sama baik dengan mementingkan dampak dari keputusan yang dibuat dan diambil resikonya yang paling sedikit. Itu efektif ya, langkah-langkah yang selama ini dianggap efektif dalam penyelesaian pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika. Jadi intinya mengumpulkan informasi yang relevan dari yang mungkin ya, ada yang keterkaitan dalam masalah tersebut dan kasus tersebut. Baik Bapak, jadi saya dapat mengambil keputusan bahwa dalam mengambil keputusan yang efektif itu Bapak mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil. Berarti ini berbasis hasil akhirnya bagaimana dan mengambil resiko yang paling sedikit. Nah, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak itu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak? Wah, tantangannya cukup banyak ya. Kalau mengenai kasus dilema dan etika, ya, tantangannya mungkin tidak ya ada sangkut pautan ya. Mungkin tantangannya bisa ketika mengambil keputusan yang tepat ya mungkin bagus. Ketika mengambil keputusan yang kurang tepat ya mungkin ada efeknya, ada dampak negatifnya terhadap baik sekolah maupun terhadap anak. Nah, selanjutnya di sini tantangan yang dihadapi yang mungkin untuk menentukan keputusan dengan kepentingan yang sama benar. Kalau memilih salah satu ya
maka harus mengorbankan yang lainnya. Maksudnya kemudian tekanan-tekanan dalam menyelesaikan tantangannya yang mungkin banyak diambil dari berbagai pihak. Jadi tantangannya itu adalah dalam bagaimana memutuskannya dan para pihak yang benar sama benar, apalagi kalau jika ada tekanan dari berbagai pihak seperti itu. Tekanannya itu cukup banyak, apalagi kalau sudah tercium ya kasus tersebut sudah tercium ke luar, mungkin ada tekanan lagi dari luar. Kalau kasusnya terdapat di sekolah, ya mungkin bisa diselesaikan di sekolah. Tapi kalau kasusnya sudah tercium keluar, pasti tantangannya itu lebih besar. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika ada kasus tersebut Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Seperti apa Pak prosedurnya itu? Ya, biasanya kalau untuk menyelesaikan masalah kan harusnya ada tahapan-tahapan. Biasanya kalau di sini biasanya saya spontan untuk menyelesaikan masalah etika dan moral tersebut. Ya kan harusnya ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya. Tapi biasanya saya suka spontan dalam menyelesaikan masalah. Ya, saya menyadari bahwa kasus ini muncul, maka ada dua kepentingan yang harus segera diputuskan. Apalagi kasus tersebut sangat mendesak dan betul-betul harus diselesaikan sekarang juga, atau harus diselesaikan langsung tuntas. Nah, itu biasanya seperti itu. Akan repot juga kalau misalkan kasusnya itu ditunda-tunda. Iya betul. Kalau masalah ditunda-tunda, ya mungkin anak yang makin lelet atau makin gak apa-apa, mungkin cuman getakan atau bagian. Tapi kalau masalah diselesaikan dengan segera, yang mungkin akan imbas ke anak juga. Baik Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak, khususnya dengan kasus dilema etika? Ya, biasanya ya, dalam menyelesaikan kasus dilema kan ini biasanya ada sangkut pautnya dalam melaksanakan atau dalam menyelesaikan masalah tersebut, biasanya dibantu sama rekan kepala sekolah, terutama dalam masalah ini adalah BP dan kesiswaan dalam menyelesaikan BP dan guru, terutama ya, mungkin guru-guru yang lainnya ya. Selanjutnya di sini juga selain itu, jika sebelumnya mengalami kasus serupa atau pengalaman pribadi, biasanya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang mungkin harus segera mungkin ya, jika ada kasus tersebut harus diselesaikan sebelum bertambah kasus yang lain. Ya, jadi jangan sampai ada kasus yang sama sebelum kasus tersebut diselesaikan. Ya, makanya harus segera mungkin kasus tersebut diselesaikan. Ya. Selanjutnya, dan yang paling penting adalah pertimbangan keputusan yang diambil dari sisi hukum atau aturan-aturan yang berlaku dan kebermanfaatan dari keputusan yang diambil oleh semua pihak. Ya, itu sajalah mungkin bahasan atau jawaban yang Bapak sampaikan mengenai permasalahan mengenai etika dan moral. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu dalam tugas Bu Elis. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Pak telah diganggu waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.